Pemirsa, pelantikan wali kota terpilih New York, Zohran Mamdani, berlangsung historis. Pelantikan yang berlangsung 2 kali dilakukan dengan menggunakan Al-Quran saat Mamdani mengucapkan sumpahnya. Seperti inilah prosesinya, pemirsa. Zohran Mamdani resmi dilantik sebagai wali kota New York ke-112 tepat pada 1 Januari 2026. Pelantikan pertama Mamdani berlangsung sesaat setelah tengah malam dalam sebuah upacara tertutup di peron bekas stasiun Balai Kota Lama di bawah City Hall Park, Manhattan. Jaksa Agung Negara bagian New York, Letitia James, memimpin pengambilan sumpah jabatan itu, di mana sebagai wali kota Muslim pertama New York, Mamdani mengambil sumpahnya di atas 2 Al-Quran yang dipegang sang istri, Rama 2G. Quran yang satu milik kakek neneknya, Quran yang satu lagi Al-Quran usianya 2 abad milik Perpustakaan Umum New York. Please repeat after me. Raise your right hand. Repeat after me. Kemudian pelantikan yang kedua ini adalah dilakukan di hadapan masyarakat New York. Di bawah cuaca dingin, Mamdani kembali mengambil sumpah menggunakan Al-Quran, dipimpin Senator Partai Demokrat Bernie Sanders. Usai membacakan sumpah, sorak-sorai warga dan pendukung Mamdani pun bergemuruh. Dalam pidatonya, Mamdani berjanji akan melindungi setiap warga negara, warga New York, baik yang sudah memilihnya ataupun tidak. Stand alongside over 1 million New Yorkers who voted for this day nearly 2 months ago. And I stand just as resolutely alongside those who did not. I know there are some who view this administration with distrust or disdain, or who see politics as permanently broken. And while only action can change minds, I promise you this: if you are a New Yorker, I am your mayor. Regardless of whether we agree, I will protect you, celebrate with you, mourn alongside you, and never, not for a second, hide from you. Zohran Mamdani dilantik sebagai wali kota Muslim pertama sekaligus termuda di New York, kota yang dibangun dari keberagaman. Di tangan dunia yang kerap memandang identitas sebagai sekat, pelantikan ini justru menjadi pesan kepemimpinan lahir dari integritas, bukan saja sekedar dari mayoritas. Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, Ustadz Samsi Ali, anggota tim transisi pemerintahan Zohran Mamdani sekaligus Imam Besar Islamic Center New York. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Pak Ustadz Samsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kota New York. Selamat pagi dari kota New York. Pak Ustadz, kemarin sebagai salah satu tim transisinya, seperti apa jalannya pelantikan? Tadinya saya menduga ini apakah semuanya sudah bersatu padu mendukung, karena kan juga keberagaman itu benar-benar terasa, apalagi Mamdani adalah Muslim pertama sebagai wali kota, Pak Ustadz. Ya, tentu terpilihnya Zohran Mamdani ini memang mengejutkan banyak pihak ya. Bahkan dalam ekspresi seorang teman saya, orang Kristen mengatakan Mamdani ini tidak menciptakan mukjizat, tapi Tuhan menciptakan mukjizat lewat Mamdani. Wow. Pertama karena kita tahu bahwa Amerika ini dan kota New York juga, Islamofobia itu masih tinggi. Kesalahpahaman kepada Islam kan masih tinggi. Apalagi kota New York ini satu memang tempat peristiwa terjadinya 9/11 dulu. Dan saya termasuk yang mengalami itu. Selain itu juga kota New York adalah kota dengan penduduk Yahudi terbesar di luar Israel. Maka sudah pasti ada perkiraan-perkiraan bahwa seorang Mamdani yang beragama Islam dan terbuka mengaku sebagai Islam dan bangga sebagai seorang Muslim tidak mungkinlah bisa terpilih di kota New York. Tapi ternyata terpilih juga dengan suara mayoritas, bahkan mengalahkan seorang calon yang cukup kuat, mantan gubernur, bahkan dilihat sebagai sosok status quo ya, karena punya kekuatan Italia yang sangat kuat di kota New York. Jadi terpilihnya Zohran ini memang dilihat sebagai banyak yang mengejutkan, dan saya kira yang terkejut itu bukan hanya orang-orang luar ya, tapi termasuk di kalangan Demokrat sendiri. Makanya di awal-awal pencalonan Zohran ini kan tidak didukung oleh establishment. Makanya kan di pidato dia kemarin ini kan disebutkan bahwa dia termasuk mengalahkan establishment, bahkan mengalahkan Presiden Trump.
Ya karena Presiden Trump terbuka sebenarnya menentang dia, bahkan mendukung lawannya sebenarnya. Ya. Ya, tapi akhirnya terjadi juga, dan ini merupakan sesuatu yang bagi kami masyarakat Muslim di Amerika dan di Kota New York khususnya cukup membanggakan, dan saya pribadi memang telah membersamai beliau sejak awal peluncuran kampanye. Pak Ustadz tadi sampaikan Kota New York yang menjadi salah satu kota Yahudi terkuat di dunia di luar Israel ya. Terus gimana posisi dan sikap mereka terhadap keberadaan seorang Zohran Mamdani, Pak Ustadz? Ya, ini juga cukup mengejutkan sebenarnya karena lebih 20% suara Yahudi itu mendukung Zohran. Saya melihat ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah bahwa memang sudah terjadi shifting, ada perubahan pandangan masyarakat, sebagian masyarakat Yahudi, khususnya kalangan generasi muda, terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah. Dan genosida yang terjadi di Timur Tengah itu membuka mata orang, bukan cuma sekedar membuka mata, tapi sebenarnya menyentuh nurani banyak pihak, termasuk masyarakat Yahudi sendiri yang non-Zionis. Saya katakan non-Zionis karena Zionis ini sesungguhnya adalah mereka mengaku Yahudi, tapi pada umumnya adalah sekuler yang sebenarnya tidak percaya, bahkan banyak di antara mereka. Saya kebetulan orangnya sangat aktif di interfaith, jadi saya kenal mereka. Banyak yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. Tapi masyarakat Yahudi ini kemudian tersentuh dengan peristiwa genosida, apalagi posisi atau sikap Zohran terhadap konflik Timur Tengah atau pembantaian kaum Palestina di Gaza itu sangat jelas. Menentang dan dengan terbuka mengatakan itu genosida. Bahkan bukan cuma itu. Zohran Mamdani ini adalah seorang politisi yang sangat berani dan mengatakan kalau Benyamin Netanyahu datang ke Kota New York dan hukum Kota New York memungkinkan itu, dia akan memerintahkan kepolisian New York untuk menangkapnya dia karena dia adalah penjahat perang. Dia berani mengatakan itu, Pak Ustadz? Dia berkali-kali mengatakan itu dalam beberapa wawancara bahwa kalau sekiranya nanti Benyamin Netanyahu menginjakkan kaki di Kota New York dan ada hukum yang memungkinkan itu, saya akan memerintahkan NYPD untuk menangkapnya. Wow, luar biasa ya. Berarti ini menunjukkan bahwa sikap keberanian dia salah satunya juga didorong dengan rasa tulus dia, kesedihan dia melihat genosida yang terjadi di Gaza, dan ternyata mayoritas warga New York pun mengamininya. Begitu ya Pak Ustadz? Ya benar. Jadi lebih 20% masyarakat Yahudi memilih, bahkan di tim transisi ini termasuk saya anggotanya, itu ada beberapa pendeta Yahudi yang mendukung Zohran Mamdani. Artinya apa? Bahwa memang sekarang ini di Amerika itu sudah terjadi perubahan mindset di dalam melihat situasi global atau konflik dunia khususnya, termasuk di Timur Tengah. Bolehkah saya bilang bahwa Islamofobia sudah mulai menipis di sana, Pak Ustadz? Atau sudah tidak ada? Saya kira tidak juga kita mengatakan bahwa sudah tidak ada ya. Bahkan saya tidak berani mengatakan bahwa sudah menipis. Karena dengan tampilnya Islam secara terbuka, khususnya Zohran yang menang di Kota New York ini juga semakin seolah-olah menjadi pemicu bagi sebagian yang ketakutan dan bahkan benci untuk semakin tampil. Di beberapa waktu yang lalu, di beberapa kota termasuk di Dearborn, di Michigan, kemudian di Florida, ada orang-orang putih yang pendukung Donald Trump yang cukup ekstremis itu secara terbuka kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya cukup menyakitkan. Misalnya Quran disimpan di mulut babi dan lain sebagainya sebagai pelecehan kepada Islam lah kira-kira begitu. Tapi intinya adalah bahwa Islam semakin dikenal, Islam semakin diakui, bahkan Islam semakin memainkan peranan. Ini mungkin yang banyak orang tidak tahu, bahwa dalam musim pemilihan kemarin, itu ada 48 orang Islam yang terpilih pada posisi-posisi politik di Amerika. Termasuk wali kota, kemudian ada anggota DPRD, kemudian ada di Minnesota juga kan wali kotanya Muslim, Umar, keturunan Somali. Jadi ini semakin sebenarnya bagi mereka yang memang memiliki ketakutan itu, pasti akan semakin takut. Mereka yang rasa tidak senang, pasti semakin tidak senang. Tapi kami sebagai Muslim di Amerika berusaha terus untuk meyakinkan, sebagaimana Zohran juga dalam pidato kemarin mengatakan bahwa saya adalah wali kota untuk semua, saya akan melindungi semua, saya akan memberikan kenyamanan untuk semua, baik yang memilih bahkan yang tidak senang kepada saya sekalipun. Nah, kita juga masyarakat Islam terus-menerus mengedukasi tetangga-tetangga kita bahwa kita di sini bukan musuh, kita di sini bukan membawa bahaya, justru membawa manfaat bersama. Kita ingin menjadi partner yang baik untuk menjadikan Amerika lebih baik lagi. Baik.
Pak Ustadz Samsi dan juga pemirsa, saya juga ingin bertanya ini Pak Ustadz tentang pernyataan Senator Demokrat Bernie Sanders ya Pak Ustadz ya, di mana sebelumnya seperti yang kita tahu salah satu misi yang diusung Mamdani dalam kampanyenya yakni soal perumahan yang terjangkau bagi warga meski sempat dapat cibiran dari lawan-lawannya. Kita simak dulu pernyataan dari Senator Demokrat berikut ini. All of us have heard how Zohran's opponents have called the agenda that he campaigned on radical, communistic, and absolutely unachievable. Really? That's not what we believe. In the richest country in the history of the world, making sure that people can live in affordable housing is not radical. It's not radical. Apa yang ingin disampaikan oleh Bernie Sanders, Senator Demokrat tersebut kepada publik ketika Mamdani dilantik, Pak Ustadz? Ya, jadi ada 3 agenda utama di dalam, karena tema sentral dari kampanye Zohran ini adalah affordability. Jadi kehidupan yang terjangkau. Dan ada 3 tema penting. Yang pertama adalah housing atau perumahan yang lebih terjangkau. Dan ini dianggap radikal oleh sebagian lawan politiknya. Karena dianggapnya terlalu ambisi, apakah memungkinkan, seolah-olah ini di luar jangkauan. Tapi kalau kita lihat kota New York, memang kota New York ini kan sangat mahal sekali. Ya, ada satu kamar tidur misalnya untuk sewanya di kota New York ini kan sekitar $2.000 per bulan. Itu rata-rata lah. Akan kalau di Manhattan tidak mungkin dapat itu. Artinya terlalu mahal lah bagi warga kota New York untuk tinggal di sebuah perumahan. Apalagi ingin membeli rumah misalnya kan. Nah, Zohran ini punya agenda yang cukup ambisius memang. Dan tentu punya kalkulasi-kalkulasi. Nah, oleh sebagian lawan politiknya dianggap ini terlalu radikal. Demikian juga akan menjadikan kendaraan transportasi umum menjadi bebas, khususnya bis di kota New York nanti itu akan bebas. Ini juga dianggap radikal. Belum lagi pelayanan universal child care namanya di sini, atau biaya pendidikan untuk anak-anak itu akan gratis semua oleh Zohran Mamdani. Dan kalau kita melihat kalkulasi-kalkulasi ini sangat-sangat memungkinkan. Karena kota New York ini adalah kota terkaya di dunia, banyak pebisnis besar ada di kota New York, maka Zohran ingin agar pebisnis yang menghasilkan 1 tahun itu lebih dari $1 juta, ya 1 bulan $1 juta, itu akan akan dipajakin 1% saja. Nah, dan kalau dipajakin 1% dari pengusaha-pengusaha ini, itu sudah lebih dari biaya yang diperlukan untuk membiayai agenda-agenda utama. Semua yang dijanjikan itu ya? Iya, benar. Baik, dan tadi juga saya tertarik yang Pak Ustadz sampaikan bahwa bahkan Presiden Donald Trump pun mendukung lawan politik Mamdani begitu ya. Dan saat ini kan Donald Trump ini kerap bersoal Pak Ustadz tentang imigran, kemudian juga nggak jarang juga soal Islam begitu. Gimana Pak Ustadz hubungan wali kota New York dan pemerintahan federal ke depannya ini? Iya, jadi memang banyak yang menyangka bahwa Zohran akan menghadapi kendala utama dari pemerintahan federal. Amerika ini kan federal system ya, sistem federal ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa nanti dukungan dana dari federal tidak ada lagi. Tapi ternyata setelah beberapa bulan Donald Trump menyerang Zohran sebagai komunis lah, sebagai macam-macam serangan disebutkan, dan Zohran tidak ragu-ragu mengatakan Presiden Trump ini adalah fasis gitu ya. Ternyata beberapa hari setelah terpilih, Zohran itu mengadakan pertemuan dengan Donald Trump. Banyak yang menyangka bahwa pertemuan itu akan kacau, akan terjadi mungkin perdebatan sengit. Ternyata terjadi persahabatan yang luar biasa. Donald Trump berjanji untuk membantu Zohran. Ada satu hal yang Zohran miliki ini, saya kenal karena saya dekat dan sering bersama-sama, bahkan minggu lalu saya bersama dia. Yang dimiliki adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan convincing, meyakinkan. Dan saya yakin bahwa ketika bertemu dengan Donald Trump ini, dia mampu meyakinkan bahwa agenda-agenda dia ini adalah agenda yang masuk akal. Karena Donald Trump adalah orang New York sebenarnya, walaupun dia sekarang sudah pindah ke Florida. Tapi dia orang lahir di kota New York, kebetulan tidak jauh dari rumah saya. Harusnya paham ya Pak Ustadz ya?
paham betul apa itu kota New York. Bahkan bisnisnya pun pusatnya masih di kota New York. Sehingga dia punya kepentingan yang banyak di kota New York. Nah karenanya ketika Zohran menyampaikan ide-ide dia bahwa dia akan memperlakukan kota New York seperti ini, ya Trump ini tentu dia tertarik. Hanya satu saja yang belum barangkali bisa meyakinkan adalah jangan lagi mengirim ICE. ICE itu adalah polisi imigrasi untuk menangkap orang-orang di jalan-jalan kota New York. Tapi ini juga akan terjadi sesuatu nanti karena Zohran sudah mengatakan bahwa ICE tidak akan bebas menangkap warga kota New York di mana saja. Karena yang berhak untuk melakukan pengamanan di kota New York itu adalah NYPD, New York Police Department. Jadi ini juga akan terjadi hal-hal nanti yang ke depan. Jadi intinya adalah Trump saya yakin juga orang yang punya nurani, orang yang punya logika. Dan ketika ketemu dengan Zohran itu, Zohran mampu meyakinkan bahwa agenda-agenda dia tidak membahayakan siapapun, justru memberikan manfaat besar kepada masyarakat kota New York. Wah, menarik ya. Jadi banyak yang mulai berekspektasi ya, terutama warga New York dengan hadirnya seorang Zohran Mamdani ya Pak Ustadz ya. Ya, baik. Betul. Saya kira kami khususnya masyarakat Muslim sangat bangga sekali karena kami yang mengalami peristiwa 9/11 ini merasakan betul bahwa untuk tampil secara terbuka bahwa kita orang Islam itu tidak mudah. Tapi dengan keberadaan Zohran ini mengaku dan bangga sebagai seorang Muslim dan sekarang menjadi wali kota, itu boosting our spirit. Jadi mendorong, mengangkat semangat kita untuk semakin meyakinkan bahwa ini adalah tempat kita, kota New York adalah milik kita bersama dan kita tentu tenang dan menjadi bangga. Pak Ustadz, dengan banyak tantangan, kemudian juga bahkan bisa saya katakan mungkin sebelumnya berseberangan dengan pemerintah federal, kemudian juga bukanlah mayoritas seperti kebanyakan prediksi orang, tapi bisa memenangkan menjadi wali kota. Pelajaran apa yang Indonesia bisa ambil dari kemenangan Zohran Mamdani di kota New York ini, Pak Ustadz? Saya kira banyak ya Indonesia yang bisa pelajari dari kemenangan Zohran ini. Yang pertama adalah ternyata kejujuran dalam perpolitikan itu masih memungkinkan. Jadi saya ingin menyampaikan ini kepada teman-teman politisi agar kurangilah manipulasi-manipulasi ketidakjujuran kepada masyarakat itu untuk memenangkan posisi apapun. Zohran ini adalah orang yang sangat jujur sekali, jujur pada identitasnya sebagai Muslim dan berani mengatakan saya Muslim kandidat pertama untuk menjadi wali kota. Bayangkan di kota New York, kota Yahudi terbesar di luar Israel, tapi berani mengatakan itu kejujuran. Kejujuran yang kedua adalah bahwa dia berani menentang genosida di Gaza yang hampir politisi-politisi Amerika ini semua terbawa arus untuk mendukung Israel. Tapi dia adalah seorang yang pemberani gitu. Nah, tentu pelajaran yang kedua adalah bahwa dalam sebuah negara seharusnya yang menjadi komando itu adalah sistem, bukan personal atau figur-figur. Saya melihat di Indonesia terkadang sistem perpolitikan itu masih dikadalin, mohon maaf saya memakai kata ini, masih dikadalin oleh figur-figur politik. Jadi dimainkan oleh figur-figur politik. Jadi figur-figur inilah yang kemudian menentukan bagaimana nanti siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah. Bayangkan di kota New York ini, Zohran bisa memenangkan melawan mantan gubernur yang punya pengaruh. Kenapa? Karena sistem itu masih berlaku. Jadi bukan figurnya. Bahkan Zohran ini kan lawannya didukung oleh oligarki, orang-orang kaya termasuk Michael Bloomberg. Tapi bisa memenangkan. Kenapa? Karena sistemnya masih berlaku. Jadi Indonesia ini harus memperkuat sistem, bukan figur-figur yang diperkuat. Nah kalau figur yang kuat, maka figur ini nanti akan menentukan siapa yang menang di sini, siapa calonnya di sini. Nah ini yang menjadi masalah dalam sebuah negara. Dan ini yang kemudian saya sebagai seorang yang sekarang tinggal di Amerika Serikat masih tetap bangga bahwa Amerika ini dengan segala kekurangannya, khususnya dalam hal kebijakan politik luar negeri, secara domestik sangat luar biasa. Dan ini cukup membanggakan gitu ya. Baik. Saya garis bawahi yang Pak Ustadz sampaikan tadi bahwa kejujuran dalam berpolitik masih sangat memungkinkan. Sangat berdampak untuk Indonesia semoga ke depan juga ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah berbagi bersama kami Pak Ustadz. Sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Izin nanti kapan-kapan kita bisa berdialog lagi. Siapa tahu saya bisa ke Amerika dialog langsung dengan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam.